dari seminar kesehatan yang dengan judul Kupas Tuntas PMK nomor 24 tahun 2022 rekam medik elektronik dalam rangka perlindungan hukum terhadap Fasyankes dan tenaga kesehatan dan isinya. Berikut adalah moderator kita, Dr. Nabil Atta Samandari MHK. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Dr. Nabil untuk seminar hukum kesehatan. Selamat pagi Dr. Nabil. Oke, mungkin kita boleh pakai mikrofon yang di sana, Dok. Ya. Selamat pagi Dr. Nabil Atta Samandari MHK. Beliau adalah moderator pada seminar kita pada pagi hari ini. Berikut adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae dari Dr. Nabil Atta Samandari MHK. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1972 di Bandung. Sudah memiliki 3 anak ya Dok. Selanjutnya, untuk selanjutnya, boleh next selanjutnya. Kemudian selatan ya Dok, masih di wilayah Kemudian Selatan. Itu adalah education and business law. Nah, kemudian saat ini dokter juga bergabung di beberapa organisasi profesi ya. Ya, boleh kita. Next, boleh. Dr. Nabil merupakan direktur dari Rumah Sakit Keluarga Kita Tangerang. Vice Director Rumah Sakit Keluarga Kita Negara Indonesia periode Agustus 2020 sampai dengan November 2020. Oke. Ya, untuk memastikan waktu dokter, kita akan memulai sesi diskusi. Untuk itu, waktu dan tempat kami Persilahkan. Terima kasih. Izin duduk. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas? Perlu buka masker atau enggak? Buka ya. Alhamdulillah ada yang bilang ganteng. Mungkin pertama-tama salam hormat kepada Profesor Wila Chandrawila yang sering kali saya panggil, sapa sebagai Bunda. Beliau juga menjadi pembimbing saya ketika mengambil S2. Selamat datang, alhamdulillah lulus. Sehat selalu Prof, Bunda. Kepada Dr. Mahesa, Dr. Hadi Wijaya, Dr. Marta juga selamat pagi dan terima kasih, dan semua hadirin. Tanpa banyak mengambil waktu, saya membacakan sedikit riwayat dari narasumber pertama kita, Profesor Dr. Wila Chandrawila Supriyadi SH. Beliau tinggal di Bandung dengan riwayat pendidikan di Universitas Pajajaran ya, S1 dan S2, dan S3 di negeri Belanda ya Prof. Beliau banyak sekali menulis tulisan ilmiah dan juga buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan juga hukum kesehatan. Sekarang beliau aktif sebagai dosen pengajar setelah pensiun dari guru besar ya Prof ya di Unpar. Sekarang dosen Universitas Kristen Maranatha di Bandung dan juga Unika Sugiya Pranoto sampai sekarang. Beliau juga adalah mantan anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2004-2009. Kepada Prof. Wila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator
meskipun tidak termasuk yang foto, pidato, dan makan soto. Saya buka masker. Jadi harus ditambah, dokter. Baik, saya akan segera mulai saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, karena saya dari Bandung, Sampurasun, Rampes. Baik. Jadi disingkat saja, yang terhormat tentunya di sini ada, karena acara MHKI, saya akan mulai dengan Ketua MHKI dan juga pengantin yang baru dilantik, Ketua ID dan jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, supaya singkat saja. Saya akan segera mulai, Bapak Ibu. Saya kira nggak semuanya yang di sini itu dari bagian hukum. Ada juga yang enggak. Maksud saya yang di online. Saya punya beberapa peraturan hukum. Kebetulan yang pertama ini tentang perkawinan. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga juga ya. Yang barusan dicabut lagi gitu ya. Bahwa ada perkawinan. Diatur dalam peraturan hukum. Nah, ini yang Dokter Hadi itu tadi keluhkan. BPJS ada undang-undangnya. Undang-undang JKN ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol Dokter Hadi tentang BPJS. Ini seperti lingkaran setan tentunya. Undang-undang perlindungan konsumen, Bapak Ibu saya tentunya tidak terlalu Ini ada undang-undang tentang kesehatan. Yang tadi juga dikeluhkan. Kalau dijadikan undang-undang dalam bentuk ombudsman, mungkin apa enggak sih? Nah, Indonesia ini memang kadang-kadang terlalu maju ya. Di mana negara lain itu belum, tapi Indonesia ini udah melangkah. Nah, kita lihat, kita bisa diskusikan juga itu. Ini Bapak Ibu, ini peraturan-peraturan hukum. Kalau kita kumpulkan semua peraturan hukum, itu diberi nama. Namanya hukum. Jadi hukum itu apa sih? Tidak lain adalah kumpulan peraturan hukum. Kalau kita lihat nih ada undang-undang perawatan, undang-undang tenaga kesehatan. Yang polisi aja nggak tahu tuh. Kemarin. Ya kemarin saya tuh bukan kemarin-kemarin ya. Kemarinnya Jawa. Jadi beberapa waktu yang lalu. Itu ada apoteker. Dalam tanda kutip itu dijadikan tersangka oleh BPOM. Menggunakan KUHP. Dan kemudian menggunakan undang-undang tentang kesehatan. Lucu kan? Kenapa? Karena apoteker itu tenaga kesehatan. Jadi yang digunakan adalah undang-undang tenaga kesehatan. Saya diminta jadi ahli di situ. Saya kemudian memberikan penjelasan tapi diperadilankan. Bapak Ibu, kalau kita buka, apa sih yang ada di dalam peraturan hukum ini? Tidak lain adalah pedoman, pegangan, ukuran, standar. Nah, pegangan, ukuran, standar ini diberi nama. Orang Belanda memberikan nama norma, kita pakai itu. Orang Arab memberikan nama kaidah, kita pakai juga itu. Orang Jerman norm segala macam ya. Kalau Rusia saya nggak tahu tuh apa. Nah, jadi peraturan hukum ini tidak lain adalah kumpulan dari norma atau kaidah hukum. Karena ada hukum, ada non-hukum. Baik, karena waktu juga saya tidak akan berlama-lama. Silahkan lanjut. Ini nggak usah deh. Saya gaptek. Oke. Aduh,
Maaf ya kalau saya itu suka bergurau. Hukum adalah kumpulan peraturan hukum. Peraturan hukum tidak lain kumpulan pedoman pegangan ukuran. Pedoman pegangan itu beri nama norma, ada hukum yang umum dan hukum yang khusus. Ada banyak lagi, ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis, ada hukum, ada non-hukum ya. Itu tidak saya bicarakan sekarang ini. Lanjut. Kita bicara perlindungan hukum. Apa sih perlindungan hukum? Ini definisi dari perlindungan hukum dengan sangat mudah. Upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Penguasa yang memegang kekuasaan. Salah satu penguasa di sini, Ketua ID yang lagi nggak ada, Ketua MHKI, punya kekuasaan ya. Dan disahkan dia punya kewenangan. Nah, kita lanjut aja untuk sejumlah peraturan yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang rekam medik, kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, membuat peraturan. Tujuan dari pembentukan rekam medik ini tentunya untuk perlindungan hukum. Tapi kita kumpas nih. Kita kupas sekarang. Apakah ketentuan yang dibuat oleh Kemenkes sebagai peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang tentang praktek kedokteran? Nggak ada lagi tuh yang ngatur tentang rekam medik. Ada di Undang-Undang Kesehatan. Cuma itu hak, kewajiban. Tapi yang mengatur tentang rekam medik, Undang-Undang tentang praktek kedokteran. Dia sebagai yang dikenal peraturan organik. Peraturan yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat tentang hierarki perundang-undangan, Permenkes itu nggak ada. Ada kalau dia diperintahkan oleh undang-undang. Berapa banyak Permenkes yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang organik? Dikit. Dulu, zaman dulu sebelum Profesor Nila itu, 1 tahun dibentuk 2000-an. Belakangan udah lebih dikit. Nah, sekarang ada kewenangan dari Kemenkes untuk membentuk rekam medik. Nah, kita lihat dulu. Lanjut. Ini pasal yang mengatur. Saya tidak semuanya jadi kewajiban dari dokter dan dokter gigi. Tadi disinggung tentang dokter hewan. Ada nggak kewajiban dokter hewan bikin rekam medik? Undang-undang tentang dokter hewan belum ada ya dokter ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, jangan dimasukin dulu ke MHKI. Nantilah kita lihat kalau ada undang-undang tentang dokter hewan. Baik. Wajib membuat rekam medik, dilengkapi setelah selesai tindakan medik, dibubuhi waktu tanda tangan penulis. Nah, Bapak Ibu, ini yang dibilang normatif. Jadi kalau Bapak Ibu bilang normatif aja lah, sesuai dengan peraturan saja, sesuai dengan pedoman saja, sesuai dengan ukuran, dengan pegangan. Nah, itu normatif. Jadi ada, bisa tertulis, tentunya bisa tidak tertulis. Lanjut. Pasal 47. Jadi 2 pasal nih yang ngatur. Berkas rekam medik milik sarana kesehatan, isi milik pasien, wajib dijaga kerahasiaannya. Ini yang kita akan bicarakan pada saat kita bicara tentang rekam medik elektronik. Kenapa? Rekam medik ini dibentuk, tahu bahwa DPR itu bersama dengan pemerintah sedang membentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Sabar dulu dong.
Mau nggak mau, suka tidak suka, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dibuatlah rekam medik, cepat-cepat langsung diundangkan. Pada saat yang bersamaan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu diundangkan. Undang-undang yang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, yang manapun. Nah ini ya, jadi ketentuan dengan peraturan menteri tadi saya katakan. Lanjut. Aduh, kalau waktunya liwat ini banyak karena banyak sisi-sisinya gitu loh. Ini penjelasannya. Rekam medis berisi catatan dan dokumen. Ini sebagai dasar hukum dari rekam medik peraturan menterinya. Nggak boleh dilanggar. Tentang identitas dan kesalahan penulisan nggak boleh dihapus. Bisa nggak? Kalau konvensional itu bisa. Salah, coret, tulis lagi tempat lain. Harus diberi paraf, tanda tangan. Lanjut. Penjelasan. Pasal 47 seharusnya. Petugas adalah dokter tenaga kesehatan yang langsung memberikan. Jadi semua ya. Rekam medis itu bukan untuk satu tenaga kesehatan atau dokter saja. Ini adalah catatan yang dibuat berdasarkan waktu, menit ke menit, hari ke hari, jam ke jam, hari ke hari. Itu rekam medik. Kemudian ada lagi penjelasan pasal ini pun mengatakan pada rekam medik elektronik dituliskan nomor identitas penulis. Cuma itu aja yang diatur tentang rekam medik elektronik. Kita lanjut sekarang kepada rekam mediknya. Yang ketentuan diatur dengan peraturan menteri. Ya, ini peraturan pelaksanaan. Permenkes 26908 dibentuk sebelum undang-undang tentang kesehatan yang direvisi dari 92 tahun 92 itu dibentuk dulu. Ada undang-undang kesehatan, tapi undang-undang kesehatan tidak mengatur tentang rekam medik. Jadi tetap dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2004-29 tentang praktek kedokteran. Permenkes ini peraturan pelaksanaan pasal 46-47. Dicabut dia dengan peraturan yang baru. Namanya rekam medik. Tapi Bapak Ibu periksa. Isinya itu cuma rekam medik elektronik. Saya tanya kepada salah satu mahasiswa saja. Kenapa nggak nulis tentang judulnya rekam medik elektronik? Nggak bisa katanya, karena peraturan pelaksanaan yang mengatakan hanya rekam medik. Lulusan mana sih sarjana hukumnya? Gurau ya Bapak Ibu. Saya jadi bertanya itu. Pada 269 jelas itu mengatakan ada rekam medik konvensional, saya mengatakan itu sebagai konvensional, yang satu lagi rekam medik elektronik. Pasal itu mengatakan silahkan buat peraturan menteri tentang rekam medik elektronik. Tapi rekam medik yang ini jangan dicabut. Ya, sarjana hukum dari mana saya nggak tahu, tapi bukan dari Unpar kali ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk nih
ke Permenkes ini. Rekam medik adalah dokumen. Jadi dia cuma dokumen tuh yang elektronik. Jangan salah. Ada mahasiswa saya, waktu saya memberikan kuliah beberapa waktu yang lalu. Jadi nggak kemarin lah ya. Berapa waktu yang lalu. Setelah rekam medik elektronik ini menanyakan. Prof, gimana ya bentuk dari persetujuan tindakan kedokteran elektroniknya? Saya bilang sama mahasiswa saya, Permenkes tentang persetujuan tindakan kedokteran mengakui nggak ada yang elektronik? Nggak ada kan? Jadi nggak ada tuh persetujuan tindakan kedokteran yang elektronik tuh nggak ada. Jangan rumah sakit yang udah dalam bahasa Jawa tuh kebacut buat persetujuan tindakan kedokteran yang elektronik. Itu salah. Jangan. Mau nggak mau, suka tidak suka, itu harus melihat ke peraturan yang lain. Tentang persetujuan tindakan kedokteran ada Permenkesnya. Permenkes itu mengatakan boleh lisan, boleh tertulis. Nggak mengakui yang elektronik itu. Tertulis. Untuk yang bukan ini, silahkan untuk lisan. Ya, oke. Kemudian, jadi artinya apa kalau dia dokumen? Masih ada catatan lain. Karena Permenkes, Undang-Undang Praktek Kedokteran itu nggak diubah. Tetap saja rekam medik itu berkas berisi catatan dan dokumen. Salah satu dokumen itu rekam medik elektronik. Ada dokumen lain, ada catatan-catatan lain. Bisa diterima ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang saya sering memberikan seminar seperti ini. Ada rumah sakit yang dengan bangga mengatakan, rumah sakit kami udah paperless. Nggak mungkin. Ya, oke, lanjut. Milik fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilangnya. Ada pertanyaan. Kalau dihack, siapa yang tanggung jawab? Ya tanggung jawab direktur. Jelas kan? Di sini dikatakan ada hilang, ada rusak, ada apa. Silakan bertanggung jawab. Sekarang kan hacker itu banyak. Oke, isi milik pasien. Kemudian dalam rekam medik elektronik ini, Permenkes yang dikatakan, begitu pasien pulang rawat inap, dokumen rekam medik harus diberikan. Wajib itu. Kewajiban harus dilaksanakan. Nah ini ya, saya juga bingung juga nih kalau orang desa nggak punya bagaimana mau ngasihnya rekam medik elektronik ini. Tapi ini hitam putih, normatif ini. Lanjut. Isi rekam medik. Ada dokumentasi administratif, ada dokumentasi klinis. Ini yang harus ada dua-duanya. Dan dua-duanya ini diberikan kepada pasien. Semuanya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, adalah data pribadi kesehatan. Lihat undang-undang tentang perlindungan data kesehatan. Yang paling atas, data pribadi adalah data kesehatan. Dan tentunya Bapak Ibu yang berkecimpung di dalam hukum kesehatan tahu. Data pribadi pasien absolut. Dia dapat dibuka dengan
putusan pengadilan. Tidak ada ini di peraturan perundang-undangan. Tapi ini selama saya menjadi dosen hukum kesehatan dari tahun 1986 itu tuh udah ada doktrinnya. Hak dari tenaga kesehatan untuk tidak membuka rahasia pasien. Bahkan di pengadilan pun enggak. Nah, saya tidak berlama-lama karena nanti juga waktu juga ya. Hak untuk tidak hadir di pengadilan. Kalau dipanggil oleh hakim, buka rahasia pasien. Harus nulis surat dulu. Saya tidak punya kewajiban untuk buka. Saya punya hak untuk tidak hadir di pengadilan. Nanti hakim akan membuat putusan sela. Permohonan Anda dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan, dia nggak perlu hadir di pengadilan. Tidak dikabulkan, dia harus hadir. Begitu luar biasanya kerahasiaan data pasien sampai ada hak dari tenaga kesehatan untuk tidak hadir di pengadilan. Panggil polisi, bilang sama polisi, saya punya kewajiban. Nanti saja di pengadilan, dipanggil oleh pengadilan, nolak dulu. Ya. Ini doktrin tentunya. Dan jelas kalau di negeri Belanda ini sudah menjadi jurisprudensi. Lanjut. Kewajiban pembukaan. Nah, ini normatif ya Bapak Ibu ya. Fasilitas membuka akses Kementerian Kesehatan berwenang memanfaatkan. Karena apa? Karena saya tidak ikut campur di dalam teknis pembentukan atau pembuatan dari rekam medik. Tapi saya dari bagian hukumnya saja yang lainnya. Bahwa nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat rekam medik elektronik, semuanya itu harus disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Sekarang kan enggak ya? Oke. Berwenang ke pengolahan karena ada keinginan untuk satu data. Lanjut. Kerahasiaan. Ini yang menjadi tadi concern dari tentunya orang hukum lah ya, yang ngerti tentang hukum kesehatan. Bahwa data pribadi pasien itu absolut. Dia hanya bisa relatif dibuka dengan perintah pengadilan. Wajib dijaga semua pihak dalam terlihat, walaupun pasien telah meninggal dunia, wajib menyimpan rahasia. Lanjut, ini normatif, saya nggak terlalu lama. Nah, kemudian dengan persetujuan pasien, normatif Bapak Ibu, silakan untuk melihatnya di Permenkes 24 tahun 2002 atas permintaan pasien ini. Lanjut. Kemudian tanpa persetujuan pasien juga ada. Lanjut. Tanpa persetujuan pasien. Lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini pembukaan rahasia. Lanjut. Lanjut, ya. Saya sampai kepada permasalahan. Enggak semua permasalahan bisa saya sampaikan di sini, tapi yang penting-penting saja. Dasar hukum rekam medik diatur di dalam UU PK 4647 menentukan rekam medik berisi catatan dan dokumen. Permenkes 2422 hanya tentang rekam medik elektronik. Jelas di situ bahwa rekam medik elektronik ini hanya dokumen. Jadi ingat,
rekam medik adalah berkas. Lanjut. Kalau hanya mengatur tentang rekam medik elektronik saja yang berupa dokumen, jadi isinya ini ya, maka berkas rekam medik berisi dokumen-dokumen lain yang bukan elektronik, antara lain persetujuan tindakan kedokteran yang tidak mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran elektronik. Itu ya. Kemudian, kalau itu bersifat rahasia, katakanlah pasien honorer, itu bisa ditulis di dalam catatan lain. Kenapa? Apa sih yang dibilang rahasia kedokteran? Itu sesuatu yang memalukan. Harusnya tidak semuanya itu bisa dimasukkan ke, ada bagian-bagian yang betul-betul rahasia kedokteran, yang bersifat memalukan, yang tidak dalam dokumen rekam medik. Kenapa? Karena rahasia pasien itu absolut. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi rekam medik ini masih berbentuk hibrid istilahnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa paperless. Ya, jadi rumah sakit yang sekarang udah dengan sangat bangga. Pernah tuh saya memberikan terus saya bilang pada waktu itu, peraturan menteri tentang rekam medik elektronik itu belum dibuat pada waktu itu. Undang-undang mengatakan praktek kedokteran ya, sarana kesehatan yang tidak membuat rekam medik diancam dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda 50 juta. Kejahatan tuh nggak membuat, tapi sekarang udah ada ya. Pada waktu itu belum ada, penjahat tuh rumah sakit yang tidak membuat rekam medik konvensional. Karena wajib. Oke, kita lanjut ya. Permasalahan lain. Nah ini, masih sangat banyak Fasiankes belum mampu. Belum mampu, nggak mungkin. Setahun lagi juga saya belum tentu. Ini karena semua ya, Fasiankesnya itu bukan cuma rumah sakit. Klinik, puskesmas, yang di daerah-daerah terpencil, balai, sebutkan apapun. Sampai ke apotek, sampai ke ini. Itu wajib pada tanggal 1 Januari 2024 untuk membuat rekam medik elektronik. Wajib. Mewajibkan itu. Undang-undang di atasnya itu enggak mengatakan wajib. Aneh kan? Jadi apa? Undang-undang praktek kedokteran ini mesti direvisi dulu. Sebelum undang-undang praktek kedokteran direvisi, rekam medik itu masih 2. Masih yang konvensional dan yang elektronik. Kecuali revisi itu undang-undang. Katakan bahwa rekam medik di Indonesia semuanya harus elektronik. Barulah rekam medis itu semuanya elektronik. Ya. Dan masalahnya apa lagi? Permenkes 269 2008 udah dicabut. Sekarang nih, ada enggak rumah sakit yang masih belum bikin sama sekali elektronik? Dia masih konvensional. Dasar hukumnya apa? Ini negara hukum. Enggak punya dasar hukum dia. Tapi dia bikin juga itu. Gimana ya?
Saya juga bingung. Ya. Bapak-bapak pasti lebih bingung sama ibu-ibu. Apa dasar hukumnya? Oke. Jadi sampai sekarang, sampai tanggal 31, katakanlah ya. Oke, rekam medik ini yang sekarang 24-22. Kemenkes ini tetap bertahan. Saya nggak mau ngubah, saya nggak mau tarik. Dasar hukumnya apa? Nah itu ya permasalahan. Lanjut. Rekam medis berisi data pribadi pasien yang mengandung kerahasiaan yang bersifat absolut. Nah, sudah dibentuk nih sekarang undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Beberapa hari lagi, itu 1 bulan itu, akan punya nomor dia. Kalau sudah punya nomor, ya, kemudian ya waktu itu pun sudah. Rekam medik elektronik ini mau tidak suka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang data pribadi. Tentang data pribadi, undang-undang perlindungan data pribadi itu lex spesialis. Rekam medik tidak boleh bertentangan dengan rekam data lex spesialis. Lanjut. Supaya kerahasiaan data pribadi adalah mutlak harus dijaga. Disebarkannya data ke banyak pihak, maka kemutlakan rahasia itu menjadi relatif. Pasien boleh bawa, kemudian Kemenkes dihack, udah gitu asuransi, sebutkanlah segala macam. Itu menjadi relatif. Melanggar asas perundang-undangan itu. Karena mau tidak mau, suka nggak suka data pribadi itu adalah absolut. Permenkes tidak boleh bertentangan dengan undang-undang data pribadi. Lanjut. Sekarang dokumen elektronik. Bisa nggak di pengadilan? Belum bisa. KUHP tahun 81 itu masih mesti diubah dulu. Jadi apa gunanya sekarang? Ya, nanti kita lihat ya. KUHP ini sudah di DPR dengan pemerintah, tapi tarik ulur masih belum. Kalau rekam medis yang lama berisi catatan ya, yang tertulis, mempunyai nilai pembuktian di pengadilan. Nah ini yang saya anggap sebagai sesuatu yang terburu-buru. Belum waktunya. Lanjut. Simpulan. Berhati-hati dalam pengelolaan rekam medis karena banyak kemudian pelajari juga peraturan lain. Karena rekam medik tidak bisa berdiri sendiri, menyadari bahwa tidak mungkin hanya rekam medik elektronik atau paperless, tetap masih hibrid sampai kapanpun. Lanjut, saran. Saya menyarankan untuk Kemenkes mengkaji ulang Permenkes 2422. 1. Ubah judulnya menjadi rekam medik elektronik. Karena memang isinya cuma rekam medik elektronik. Ya, disesuaikan kemudian dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, isinya dari rekam medik itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, ada lex spesialis dalam bentuk undang-undang. Rekam medik ini hanya Permenkes. Kemudian tentunya terlalu jauh kalau saya katakan. Seharusnya ya, undang-undang tentang praktek kedokteran ini, udah berapa tahun ya, 18 tahun. Dibuat dengan sangat terburu-buru. Kaget saya waktu itu. Terkejut ya kalau orang bahasa
waktu undang-undang itu diundangkan. Itu banyak bolongnya. Wajib direvisi undang-undang praktek kedokteran. Sesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena dalam waktu 18 tahun itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, terutama di bidang IT. Permenkes harus diberlakukan kembali. Setidaknya sampai 31 Desember 2023. Harus. Kalau enggak sekarang nih rumah sakit bikin rekam medik konvensional dasarnya udah angus. Enggak ada. Agar secepatnya membentuk peraturan petunjuk pelaksanaan teknis. Iya kan? Udah dari tanggal 31 Agustus ya, 30 Agustus. Sekarang ini udah Oktober. Juknisnya aja belum ada. Tapi udah diberlakukan. Wajib lagi. Gimana? Nanti kalau udah dibikin sekarang, beda dengan sistem elektronik yang ada di Kemenkes. Masa mesti diubah semua? Kacau kan? Nah itu saran saya. Lanjut. Agar Faya selalu proaktif mempelajari perkembangan pembentukan peraturan hukum seluruhnya. Jadi dalam hal ini saya kira bahwa Fasiankes sekarang ini nggak boleh mengatakan, ada perkembangan hukum, biar aja, enggak. Selalu. Nah, ide bahwa di setiap rumah sakit selalu ada ahli hukum dalam tanda kutip tentang kesehatan, itu sangat penting. Ya, agar sadar data pribadi pasien absolut dapat dibuat relatif dengan memenuhi peraturan hukum. Bukan hanya perundang-undangan. Undang-undang itu kan undang-undang dasar, undang-undang. Tapi ada hukum. Hukum itu ada hierarkinya juga yang lainnya. Ya Bapak Ibu, maaf saja saya tidak bisa berlama-lama. Ini juga udah cukup lama ya dokter ya. Baik, sekian dan terima kasih.